mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, sebelum video dimulai gue mau ucapin terima kasih buat penyetor insto gue selama ini. Ada dari Puan Kocok Sari. Bang, coba bilang sugar daddy. Lah, itu tadi gue ngomong. Ada dari Red buat beli insto bang, siap. Dan terakhir ada dari Audi Alin, rahimku anget buang. Bapak kau lah, kecil-kecil udah sak nih. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Pada abad pertengahan sebelum Transformer jatuh ke bumi, ada bapak-bapak bernama Jaka yang sedang menutup toko sampai kehabisan energi karena saking capeknya. Ini kayaknya bapak lapar lagi. Coba tolong ibu bikinin mie goreng deh. Oh, bukannya mas tadi udah makan nasi goreng? Jangan diikutin ya guys ya, habis makan nasi goreng, makan mie goreng malam-malam pula. Jantung auto dak-dik-duk ser dah tuh. Kala itu istrinya bernama Rika pun langsung membuatkan suaminya mie goreng mak jala 5 biadab, tapi ketika menghidupkan kompor, Api! Ulti Valir pun langsung membakar dapur, membuat emaknya panik. Begitu juga dengan anaknya bernama Saras yang langsung berusaha menyelamatkan Rika, sementara suaminya, aduh. Aku selamatin ibu, Bapak. Ambil barang berharga, Pak. Iya. Bapak selamatin barang-barang. Aku harus menyelamatkan semua benda-benda yang berharga. Niat nyelamatin barang-barang berharga, malah masukin pakaian. Nih lagi mama, udah tahu ada api, bukannya lari malah teriak-teriak api tolong. Ketika Saras datang, sebuah balok pun tiba-tiba menggepreknya sampai wajahnya lecet LCD. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh para minion yang berdatangan meskipun hanya membawa ember kosong dan pura-pura berusaha memadamkan api. Ginilah nasib kalau pemadam kebakaran dikasih job buat adegan hujan-hujanan. Fungsinya disalahgunakan cuy. Malam itu juga Saras pun langsung ditransfer ke rumah sakit dengan wajah diperban sebagian yang mungkin lagi kena gondongan. Namun yang membuat gue terbagongkan di sini, aduh. Seharusnya itu kamu yang celaka, Bu. Bukan anak kita. Apa bedanya, woi? Ujung-ujungnya sama-sama bayar rumah sakit kan? Di sana Jaka pun terus ngedumel karena tak terima harta tahta warisan orang tuanya ludes ambyar di lahap api. Dan itu semua ulah dari istrinya sendiri akibat sebelum masak tak menonton tutorial menghidupkan kompor yang baik dan benar. Semua ini gara-gara ulah ibumu. Rika bilek, lah perasaan dia yang nyuruh bikin mie goreng loh. Lagian itu perut apa gentong sumur sih, habis makan nasi goreng bisa-bisanya pengen mie goreng. Keesokan harinya Jaka yang datang ke rumah sakit, ia pun memberikan istrinya sebuah surprise surat cinta dari kejaksaan yang isinya tentang gugatan cerai. Hasil kini Rika mendapatkan titel janda kembang kembung, bahkan meskipun dicegat oleh anaknya, keputusan Jaka katanya tetap bulat sebulat. Rasanya bapak ini sudah gak bisa lagi untuk hidup bersama ibu kamu itu. Bilang aja lu lagi sakne ke janda lain. Padahal nyari uang berdua lebih cepat ketimbang sendiri cuy. Di sana Saras pun bilang kalau ia lebih mau ikut emaknya ketimbang bapak yang memiliki rasa kebegundalan meskipun keadaan bapaknya sekarang habis menjual tanah warisan. Hingga akhirnya baru aja film dimulai beberapa menit, kini Saras sudah tak bisa merasakan kehangatan pelukan seorang ayah lagi. Akibat bapaknya memiliki tujuan lain mengejar janda sampai ke ujung dunia. Ya elah, tinggal nyuruh emak nikah lagi kan kelar sih. Ya walaupun rasanya beda. Ketika udah boleh pulang, Saras pun mencoba mencari info loker mengingat sekarang ia udah dimiskinkan oleh penulis naskah. Di mana sejalan ia bertemu dengan ayang bebnya yang langsung mengulti ingin pisah setelah melihat skin di wajah Saras memiliki bekas ciuman dari Brody. Karena luka bakar aku. Kamu sayang sama aku cuma sebatas fisik, Mas. Pakai nanya, nggak usah munafik kalian. Apa itu cinta tulus? Yang ada kata-kata tulus dibalut dengan kemunafikan, cuaks. Dari kejauhan emaknya melihat anaknya diputusin, ia pun mencoba menenangkannya karena udah 1 Masehi pacaran malah diputusin hanya karena lecet di bagian LCD. Kalau Mas Arif tuh sayang sama Saras nggak tulus. Nggak kebayang kalau udah nikah nanti Saras tua, jelek, gendut, keriput. Lah, ya dia ikut keriput juga lah. Mana mungkin ada yang mau kecuali beruang, ya nggak guys? Ngaku aja udah para ani-ani di luaran sana.
Nah, di sisi lain ada sebuah boneka Titan yang sedang menghibur para bocil barbar di sana. Karena selesai dihibur, para bocil ngep-ngep langsung ingin menganiaya boneka Titan ini, namun berhasil ditolong oleh Saras. Dan perkenalkan, bapak ini namanya Dayat, di mana Saras langsung ingin melamar sebagai badut penari mengingat skillnya di bidang pargoy lumayan mantap. Memang kamu mau jadi badut? Kalau kamu mau, beli saja kostum badut ini. Lah, kok malah jadi promosi? Udah kayak menyalak aja, Pak. Kala itu Saras pun langsung mengcekotkan kostum boneka Titan itu tanpa dicuci terlebih dahulu. Sedap dap ada bobo ketiak burketnya. Assalamualaikum. Mirip goblin COC cuy, lagi lari. Dan saat pulang emaknya pun terbagongkan melihat barang-barang bawaan anaknya sekaligus pengakuan Saras. Buat apa? Aku mau jadi badut besok. Nih ya, buat mantannya Saras, lihat tuh. Karena diputusin, Saras malah jadi ngebadut. Hari itu juga si Saras mulai mengtutorialkan dirinya menjadi badut di dalam rumah hingga ia bisa terjun ke lapangan langsung dan menghibur para ngabers di lampu merah. Agak traveling ya guys. Merasa jago goyang, kini hari demi hari Saras mulai tekun ngebadut di lampu merah. Hingga saat sedang beristirahat, ia pun melihat mantannya sedang PDKT-an dengan woman dari aplikasi Saya Mengobrol. Alhasil karena malu, Saras pun langsung menggunakan skinnya kembali untuk mengkelabui mantannya yang padahal baru aja mau diberikan giveaway hasil dari tap-tap layar sampai step. Hingga saat Saras baru pulang langsung menceritakan keluh kesahnya melihat mantannya di jalan. Lalu menimbulkan niat Saras untuk resign jadi badut dan mencari kerjaan lain walaupun tak berbekal amplop coklat apalagi gelar anak titipan. Namun ketika entitas terkuat di jagat raya datang ke rumah untuk menagih uang kontrakan yang kebetulan uang emaknya juga kurang, Saras pun mengurungkan niatnya untuk resign dan kembali membadutkan di keesokan harinya. Nah besoknya saat Saras sedang ngebadut, datanglah preman botak doang kanker kagak di mana melihat Saras masuk ke wilayah kekuasaannya. Ia pun langsung datang ketika Saras beristirahat untuk menilap cuan hasil ngebadutnya. Sampai Saras terpaksa bekerja lebih over alias lembur namun lagi-lagi harus berhadapan dengan pasukan Saya Satpol. Serasa lihat Upin udah gede ya. Si Saras yang berhasil selamat, ia pun berpindah tempat menjelma menjadi boneka Titan untuk menghibur para bocil barbar di taman. Tapi lagi-lagi muncullah sesosok joker yang emosi melihat kegacoran Saras akibat tempat mangkalnya diambil. Kala itu ngesponlah seorang mama baik hati dan rajin menanam benih, di mana kedatangannya untuk menyewa jasa Saras yang membadutkan untuk menghibur para bocil ngep-ngep karena kebetulan anaknya ulang tahun besok pagi. Kalau boleh saya tahu, honornya berapa ya Mbak? Murah kok. Cuman 200.000 buat 3 jam, Bu. Buset, kemurahan itu mah. Make kostum 3 jam yang ada kedelete dari dunia, oi. Sekalian saya mau minta nomor handphonenya Mbak. 0877 Ya. 700 Ya. 81 971. Wih, mayan dapat nomor Saras, auto ada temen chat sini. Ayo guys, kita siapa cepat dia dapat. Kemudian besoknya Saras yang datang ke TKP. Kenapa logonya jadi SCTV, oi? Pintu Berkah kan punya Indosari. Kocak Gaming editornya ngantuk. Di sana Saras pun langsung menghibur para bocil ngep-ngep sekaligus terbagongkan tapi bukan melihat logo televisi yang berubah, melainkan melihat bapaknya sendiri adalah suami dari emak ini karena kok bisa bapaknya udah punya anak syukuran segini ya? Padahal dia aja baru cerai nggak ada sebulan loh. Ternyata bapaknya udah weak-weak sama woman lain sebelum cerai ya. Pantasan aja minta cerai. Berisik kids, nggak tahu orang lagi sakit hati apa. Karena disuruh joget, terpaksa Saras harus menghibur mereka meski hatinya ingin pindah ke Uluwatu. Hingga ketika Saras beristirahat, anak baru bapaknya pun nyamperin Saras dan tak sengaja melihat wajah Saras sampai ia ketakutan. Buset, cuman lihat wajah merah gitu doang loh. Minimal tim makeovernya bikin yang lebih serem dikit lah ya.
Di sana Jaka pun auto terbagongkan melihat bekas anaknya dan langsung memaki-maki Saras, menyuruhnya memakai kembali skin badutnya untuk lanjut menghibur para bocil ngep-ngep yang haus akan atraksi kebadutan. Nah, selesainya acara, Saras yang datang ke sebuah masjid mulai mendoakan agar penampilannya bisa good looking kembali. Tapi sayangnya selesainya beribadah, tiba-tiba skin badutnya hilang begitu saja, lenyap bagaikan uang-uang rakyat. Hingga ia pun terpanikan karena skin tersebut satu-satunya cara untuk mencari cuan. Ya elah, si gendeng ini rupanya yang buang. Si bapak ini yang membuang kostum Saras rupanya adalah badut di taman kemarin yang iri melihat kegacoran Saras. Jadi daripada mengeki Saras dari kehidupan, lebih baik mengeki kostumnya saja dari kehidupan. Wah, ide yang bagus ya. Tapi kalau si bapak punya power di Wakanda mah, tinggal door aja, nggak perlu buang kostum, acuaks. Ketika Saras pulang, ia pun bilang kalau kostumnya udah ditilep begitu saja, sampai muncullah sebuah ide untuk menjadi badut permanen tanpa menggunakan kostum dengan mengecat seluruh wajah Saras agar mirip Joker. Tapi aman gak buat wajah kamu? Insya Allah aman, Bu. Nanti luka bakarnya ditutupin pakai foundation aja dulu. Lah, kalau bisa ditutupin kenapa nggak ditutupin buat cari loker kerja cuy? Malah nutupin biar bisa ngebadut. Ciri-ciri orang sakit hati cuy. Hingga hari itu juga si Saras langsung mengtutorialkan dirinya mengubah wajah menjadi Joker zaman Majapahit. Dan belajar bagaimana cara tampil di depan umum dengan wajah yang membadutkan. Semua yang datang ke sini bakal seneng dengan keberadaan kakak badut. Yeay. Saking terlalu sakit hatinya diputusin, sekarang Saras cocok banget jadi badut cuy. Beberapa hari kemudian Saras pun sudah mendapatkan klien dan honor oleh emak ini yang mengundangnya untuk menghibur para bocil ngep-ngep. Apalagi anak emak ini begitu tertarik mempelajari tutorial ngebadut seperti Saras sampai ia pun bercita-cita ingin jadi badut. Kakak kok lucu sih mukanya? Aku pengen deh jadi badut gitu. Kakak bisa nggak gambarin wajahku? Oh, tidak bisa kids. Kamu harus merasakan sakit hati dulu baru bisa mendalami peran badut. Ya minimal diputusin pas lagi sayang-sayangnya lah ya. Mendengar si bocil minat mendalami peran badut, kini muncullah ide kreativitas tanpa batas di otak Saras dengan membuka usaha joki lukis wajah dengan motonya orang jahat tercipta dari orang baik yang tersakiti. Asik. Seperti kisah hidup kalian banget ya. Ade, siapa yang mau aku lukis wajahnya kayak Fari? Ini bocil mau jadi kupu-kupu malam kah? Melihat para anak-anak banyak yang minat tentunya membuat Saras semakin gacor parah hingga mendatangkan sosok begundal yaitu bapak ini, ya panggil aja Deka, yang iri melihat ide bisnis dari Saras melukis para bocil ngep-ngep di acara ulang tahun. Alhasil saat Saras OTW ke tempat ngebadut yang lain, Deka pun datang diam-diam memasukkan sebuah campuran bubuk kematian ke dalam pewarna milik Saras. Sehingga ketika Saras menawarkan untuk melukis wajah para bocil di sana, mereka pun tiba-tiba kepanasan dan para orang tuanya langsung memaki-maki Saras yang mengira udah ingin mengaki anak-anak mereka dari kehidupan. Usir aja orang kau pergi. Gampang banget ya ngancurin usaha orang. Kalau iri, bilang bos. Kemudian 2 minggu pun berlalu, kini Saras belum juga mendapatkan job ngebadut lagi karena seluruh minion tak mau menggunakan jasanya. Sementara di tempat Rika, bosnya mengeluh tentang kekurangan karyawan untuk usahanya sebagai jasa rias pengantin. Alhasil ketika Saras datang untuk menjemput emaknya, Kamu mau kan jadi asisten merias pengantin saya? Kebetulan saat ini saya banyak sekali pesanan merias pengantin loh. gila nggak tuh? Modal pengalaman rias wajah orang jadi badut doang bisa jadi asisten rias pengantin? Kursus MUA ketar-ketir lihat ini. Keesokan harinya Saras langsung terjun ke lapangan membantu bosnya merias pengantin yang sebentar lagi akan menjadi batok casan secara sah. Dimana melihat Saras memiliki bakat dalam merias ya meskipun cuman ngerias kute orang. Kini bosnya mulai mengajari Saras tutorial merias wajah agar terkesan good looking, supaya ketika Saras mendaftar pekerjaan ia bisa memenuhi syarat minimal berpenampilan good looking dan meminimalisir jumlah pengangguran yang ikut demo di Karawang. Nah, beberapa hari setelah Saras udah merasa jago melakukan make up untuk pengantin, kini ia pun diterjunkan ke lapangan oleh bosnya untuk mempermak wajah woman ini yang rupanya adalah pacar dari mantan Saras.
Sehingga ketika Saras melihat mantannya yang berpenampilan layaknya Michael Jackson saat lagi perform langsung mengdak-dikdukserkan hatinya, bahkan sampai meneteskan seliter air matanya. Ya elah, mantan model kayak gitu doang ditangisin, kayak kurang stok laki-laki aja dah. Padahal kan masih ada gua. Aku harus bisa lupain dia. Aku harus move on. Daripada mikirin jodoh, mendingan aku fokus dulu ngejar cita-citaku jadi makeup artist. Tuh dengar, kalian yang belum move on, aduh. Balas dendam terbaik itu dengan cara kalian pamerin naik BMW M4 di depan mantan kalian, cuy. Sesat. Selesai merias majikannya yang akan pulang, ia pun tiba-tiba terkena panas dingin pegelinu kutu air, oleskan saja Kalpanax. Dimana ketika dibawa ke dokter, sang dokter anti kematian pun memberi kabar kalau bosnya sudah mengundang osteoporosis ke dalam tubuhnya, sehingga mengharuskan Saras mengambil alih pekerjaan majikannya. Bentar ya Bu, saya angkat telepon dulu. Weh, apaan orang kismin HP-nya iPhone coy? Duit dari mana? Bayar kontrakan aja nyicil. Emang panas di luar nalar si Saras? Hari demi hari karena udah memiliki skill merias, kini Saras sudah bisa merias para minion yang berdatangan untuk memakai jasa Saras. Tapi seperti minion dengan akhlak not fun pada umumnya yang minta riasan premium tapi budget pas-pasan. Anak saya pengen banget di make upin. Karena menikah itu kan cuma sekali seumur hidup. Tapi saya cuma punya uang cuma 200.000. Kebiasaan kan? Kadang ada juga yang pengen belanja tapi nggak punya uang, itu lebih ekstrim lagi akhlaknya. Melihat Saras yang baik hati karena mau merias anak si minion meskipun dibayar seadanya, membuat hati bosnya semakin luluh akibat Saras memiliki spek hati manusia yang sungguh unlimited edition. Dan karena keseringan GB pahala, ketika Saras selesai merias pengantin, ia pun didatangi seorang wartawan, ya gue tahu kalau ini kru film, yang kedatangannya ingin mewawancarai Saras sebagai anak muda yang sudah menyumbangkan sumbangsinya untuk negara. Asik. Kayak kata-kata siapa tuh? Pemirsa, Saras ini adalah salah satu contoh anak muda yang sangat inspiratif. Wajah emaknya kagak ada bau-bau reporter cuy. Cocokan jadi minion tukang gibah, serius dah. Nah di sisi lain, Jaka yang sedang ngopai, ia pun auto terbagongkan melihat bekas anaknya di TV sedang diliput oleh salah satu stasiun TV, hingga mendengar lika-liku kehidupan anaknya mulai dari ngebadut di lampu merah sampai mengubah wajahnya jadi Joker. Bapaknya jadi meneteskan seliter air matanya karena merasa bangga sudah memiliki anak yang sukses di bidang make up pengantin. Bapak bangga sama kamu. Tanpa bantuan Bapak, kamu bisa sukses. Oh, tidak mungkin. Ini the power of sutradara, bos. Sialnya saat istrinya datang, ia pun baru tahu kalau Jaka memiliki anak dan anaknya adalah badut yang dulu menghibur di pesta ulang tahun keluarganya. Alhasil Jaka pun auto dikit dari kakak sebab istrinya tak mau memiliki suami spek begundal yang hanya mau mengakui anaknya ketika udah sukses. Acuaks. Anak sendiri aja kamu gak mau ngakuin. Gimana nanti nasib Tiara mas kalau aku mati duluan? Wulan, aku tidak seburuk itu, Wulan. Enggak sih, bapak emang buruk. Kali itu Jaka pun langsung dikit dari rumah segede gaban emak ini. Widih, Jaka pinter kali nyari janda ya. Yang udah sukses gini loh, pantasan aja dia mau. Sampai akhirnya ia sekarang menjadi baplang, aka bapak luntang lantung yang tak tahu harus pergi kemana. Mamam, karma emang cepet banget cuy kalau di film ginian. Kembali ke Saras yang merawat bosnya, hari itu juga ia pun kedatangan tamu yaitu anak bosnya bernama Bagus. Dimana ia ketika melihat bentukan Saras, si Bagus auto tercenat-cenutkan hatinya sampai ingin mengusir warga Rohingya dari Wakanda. Karena setelah melihat Saras, si Bagus jadi betah di rumah dan tak akan traveling keliling dunia meskipun hanya melalui monopoli. Bagus ini anak saya satu-satunya. Baru ketemu sekali udah ada sakne lu bang. Malamnya Bagus pun mengantar Saras pulang sekaligus mengungkapkan isi hatinya yang baru aja ketemu beberapa jam udah ingin menghalalkan Saras. Asik. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku suka sama kamu, Ras. Aku mencintai kamu, Ras. Ilih bullshit. Mana ada orang baru kenal beberapa jam udah cinta, oi.
Saras yang mendengar itu, ia pun sempat minder apalagi melihat fisiknya yang memiliki bekas kecupan brodi di pipi. Namun Bagus yang mencari kriteria wanita baik hati bukan baik di bagian fisik. Ia pun langsung disuruh masuk oleh emak Saras dan akhirnya lamaran cinta kebulsitan dari Bagus pun bisa diterima oleh Saras. Wah, semulus itu ya kisah cinta para manusia. Kemudian pagi harinya mulailah Saras mencari referensi tentang kebaya pengantin untuk pernikahannya, di mana ketika emaknya merekomendasikan untuk mengundang bapaknya, aduh. Enggak. Saras nggak akan ngomong sama bapak dan Saras nggak akan undang bapak, Bu. Ya wajar sih, gua jadi Saras juga udah disakitin gitu, ogah ngundang bapak nggak bertanggung jawab. Tapi meskipun Saras menolak, emaknya tetap menelpon Jaka yang sekarang berjualan minuman keliling di lampu merah dan menyuruh Jaka untuk datang ke rumahnya untuk meminta maaf ke Saras sebelum Saras menjadi the next begundal di film berikutnya. Nah, saat malam tiba, Saras pun auto bagong melihat bentukan bapaknya dengan skin pejuang rupiahnya, di mana tanpa babi lu bego, Saras langsung mengusir bapaknya dan saat mau pulang, Jaka pun tiba-tiba jatuh menggelebuk hingga membuat hati Saras jadi oh kasihan. Aduh kasihan. Dan bisa kembali ke jalan kebenaran dengan menerima bapaknya login di kakak lagi setelah tahu bapaknya udah menjadi duda part 2. Lalu film ini pun ditutup dengan Saras yang melakukan pernikahan dengan Bagus dan dihadiri oleh kedua orang tuanya kecuali Bagus yang hanya membawa maknya akibat jauh sebelum film dimulai. Bagus adalah anak yang dilahirkan dengan menerapkan program bayi tabung. Tamat? Wah, sungguh plot twist sekali ya endingnya. Kenalan 2 hari langsung nikah. Kalian pacaran bertahun-tahun pun belum tentu nikah. Acuaks. Oke, pesan immortality yang dapat diambil jika sudah membuat sebuah komitmen untuk hidup bersama pasangan kalian alias menikah, itu artinya kalian udah siap dengan segala sikap dan sifatnya, entah itu kecerobohannya atau bisa jadi cangkemnya kayak kecepatan citah kalau lagi ngomel. Wih, itu bener banget sih. Kalian harus siap cuy, jangan kayak si Jaka kena sial karena kecerobohan istri, malah ditinggal buat nyari janda yang udah mapan hidupnya. Terus pakai ninggalin anak segala lagi. Lu kira anak ngarep dilahirkan, bos? Aduh. Tapi intinya stay wakwa guys.